Halo semuanya, balik lagi sama Creepypasta Tasya. Hari ini kita akan bahas tentang pabrik gula di Indonesia, khususnya yang berdiri sejak era kolonial Belanda, menyimpan warisan yang jauh lebih kompleks dari sekedar bangunan industri pengolahan tebu. Di balik operasionalnya yang tampak biasa, tersimpan konspirasi mistis yang diyakini telah menjadi bagian dari pondasi spiritual pabrik itu sendiri. Banyak kalangan percaya bahwa pabrik-pabrik ini telah dibangun di atas tanah-tanah keramat, lokasi yang menurut kepercayaan Jawa merupakan titik pertemuan energi alam, roh leluhur dan kekuatan gaib penjaga wilayah danyang atau jin tanah. Konon, para arsitek kolonial tidak memilih lokasi secara sembarangan. Mereka memadukan pengetahuan teknik Eropa dengan pemahaman spiritual lokal yang diperoleh melalui kolaborasi diam-diam dengan tokoh kebatinan atau spiritualis pribumi. Tujuannya adalah menciptakan sistem produksi yang tidak hanya bergantung pada manusia dan mesin, tetapi juga pada keseimbangan gaib yang dijaga melalui ritual, persembahan, dan dalam versi lebih gelap, tumbal nyawa. Salah satu elemen yang sering muncul dalam narasi konspirasi ini adalah keberadaan ruangan-ruangan terlarang di dalam pabrik. Beberapa ruangan ini tidak lagi digunakan, tetapi selalu terkunci rapat dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Di antara para pekerja, ada keyakinan bahwa ruangan-ruangan tersebut dulunya digunakan untuk ritual rahasia, termasuk upacara penyerahan tumbal atau pemanggilan entitas penjaga. Pekerja-pekerja lama menyebut adanya kamar darah atau kamar doa malam yang digunakan oleh pihak Belanda untuk menjaga hubungan dengan dunia halus. Hal ini diperkuat dengan banyaknya kecelakaan kerja misterius yang terjadi hampir setiap musim giling. Selalu ada 1 atau 2 korban jiwa yang meninggal dengan cara aneh, tak masuk akal secara teknis. Korban-korban ini seringkali dipercaya sebagai pengganti tumbal yang harus diserahkan setiap tahun agar mesin-mesin tetap bekerja dan pabrik tidak dilanda malapetaka. Selain itu, teori konspirasi juga menyebut adanya keterlibatan organisasi-organisasi rahasia dalam pengelolaan spiritual pabrik gula. Beberapa nama sering muncul adalah perkumpulan Freemason atau kelompok spiritual Eropa yang memiliki jaringan luas di Hindia Belanda. Salah satu unsur paling menarik dari konspirasi ini adalah praktik yang dikenal dengan nama ritual manten tebu. Ritual kuno yang diadaptasi dan dilestarikan secara turun-temurun hingga saat ini. Meski makna terdalamnya kerap ditutupi oleh simbolisme budaya, secara lahiriah ritual manten tebu digambarkan sebagai tradisi adat Jawa untuk menghormati awal musim giling. 2 batang tebu diperlakukan layaknya pengantin, lengkap dengan prosesi iring-iringan, gamelan, dan sesaji. Tapi, dalam versi konspirasi yang berkembang, ritual ini bukan sekedar simbol. Manten tebu diyakini sebagai perwujudan nyata dari perjanjian gaib antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Ini sebuah pernikahan energi antara dunia manusia dan dunia halus yang wajib dilakukan agar proses produksi gula tebu bisa berjalan tanpa gangguan. Batang tebu yang dimantenkan dianggap sebagai wakil dari tebu yang akan digiling, dan lewat ritual itu, roh-roh penjaga pabrik diberi persembahan secara halus. Konon jika ritual manten tebu tidak dilakukan dengan benar, berbagai gangguan akan muncul, mulai dari mesin rusak tanpa sebab, kecelakaan kerja yang aneh, hingga panen yang gagal total. Dalam teori konspirasi yang lebih dalam, disebutkan bahwa manten tebu sejatinya adalah kamuflase dari ritual pemanggilan dan penyegelan entitas. Beberapa spiritualis Jawa menyebut ritual ini adalah pengunci yang menahan entitas kuat yang telah diikat di dalam area pabrik sejak zaman Belanda. Tanpa ritual itu, segel akan melemah dan makhluk tersebut bisa bebas berkeliaran, membawa kekacauan dan mengganggu sistem produksi. Bahkan, beberapa tokoh tua di desa sekitar pabrik percaya bahwa pengantin tebu sebenarnya bukan simbol, melainkan media yang mewakili tumbal halus, entah itu jiwa, darah,
atau karma yang harus dikorbankan secara simbolik demi kelancaran ekonomi makro di wilayah tersebut. Ritual manten tebu dalam konteks konspirasi mistis pabrik gula adalah manifestasi dari bagaimana kekuasaan kolonial dahulu membungkus praktik esoterik dengan budaya, menjadikan masyarakat tidak sadar bahwa mereka sedang menjaga sebuah sistem spiritual yang jauh lebih besar. Konon beberapa pabrik gula tidak akan berani memulai giling tanpa ritual ini, bukan karena tradisi semata, tetapi karena mereka tahu apa yang bisa terjadi jika pengantin tidak hadir. Pabrik akan macet, arwah akan lepas, dan perjanjian lama akan hancur, mengungkap tabir gelap bahwa industri ini sejak awal bukan hanya dijalankan oleh manusia, tetapi oleh kesepakatan tak kasat mata yang dijaga melalui ritual, tumbal, dan rasa takut yang diwariskan secara turun-temurun.